Setelah Persija tumbang, Arema FC siap hajar Barito Putra. Siapa yang akan jadi korban berikutnya? Arema FC baru saja mengalahkan Persija dengan hasil yang mengguncang dan kini mereka menatap Barito Putra sebagai target berikutnya. Dalam pertandingan yang penuh drama dan ketegangan, Singo Edan membuktikan kekuatannya, namun apakah mereka bisa mempertahankan momentum positif ini? Dengan Barito Putra yang selalu berbahaya, tantangan besar menanti. Bisakah Arema FC melanjutkan tren kemenangan mereka? Temukan jawaban lengkapnya dalam video ini. Kecolongan di menit akhir, Persebaya kehilangan kemenangan melawan PSIS Semarang. Persebaya hampir meraih 3 poin penting, namun sayangnya mereka kecolongan di menit-menit akhir pertandingan melawan PSIS Semarang. Sebuah gol telat dari tim tamu menggagalkan kemenangan yang sudah di depan mata. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana reaksi pelatih serta pemain Persebaya? Temukan momen-momen krusial dalam pertandingan ini yang menyebabkan Persebaya harus puas dengan hasil imbang. Laga panas Arema FC versus Barito Putra, prediksi skor akhir dan siapa yang akan menang? Pada Kamis malam 13 Maret 2025, Arema FC akan menghadapi Barito Putra dalam pertandingan sengit di Liga 1. Arema FC yang baru saja meraih kemenangan meyakinkan melawan Persija berusaha untuk melanjutkan momentum positif mereka. Di sisi lain, Barito Putra akan berjuang keras untuk mencuri poin di kandang Singo Edan. Berapa skor yang akan tercipta dalam laga ini? Baca prediksi lengkapnya dan temukan analisis tim serta pemain kunci yang akan memengaruhi hasil pertandingan. Bonek berikan dukungan penuh untuk Octavianus Fernando setelah gagal cetak gol di laga Persebaya versus PSIS Semarang. Meskipun Octavianus Fernando gagal mencetak gol dalam pertandingan melawan PSIS Semarang, dukungan luar biasa datang dari para bonek. Dalam laga yang penuh tekanan tersebut, Octavianus berjuang keras, namun bola tidak berhasil bersarang di gawang lawan. Namun bonek tetap menunjukkan loyalitas dan memberikan semangat penuh kepada sang pemain. Apa yang dikatakan bonek tentang perjuangan Octavianus? Simak dukungan dan harapan para supporter dalam video ini. Barito Putra lebih kuat di putaran kedua, Arema FC waspadai ancaman serangan tim tamu. Arema FC mengungkapkan bahwa Barito Putra kini menjadi lawan yang lebih kuat dibandingkan saat putaran pertama Liga 1. Peningkatan performa Barito membuat Singo Edan harus mempersiapkan diri lebih matang. Apa yang membuat Barito Putra menjadi ancaman lebih besar kali ini? Cari tahu analisis strategi dan kekuatan baru yang dimiliki Barito dalam video ini. Kakaknya dirujak bonek, Marcelino Ferdinand tanpa kontribusi saat Oxford United terancam turun kasta. Hasil seri yang mengecewakan bagi Persebaya dengan sang kakak gagal mencetak gol mudah membuat bonek geram dan memberikan kritikan pedas. Sementara itu Marcelino Ferdinand yang sedang berjuang bersama Oxford United malah tidak dapat berbuat banyak meski timnya semakin terancam terdegradasi. Apa yang terjadi dengan kedua saudara Ferdinand ini dan bagaimana mereka menghadapi tekanan besar dalam karier mereka? Simak selengkapnya dalam video ini. Ayo buat kalian jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Setelah Persija tumbang, Arema FC siap hajar Barito Putra. Siapa yang akan jadi korban berikutnya? Arema FC baru saja mengalahkan Persija dengan hasil yang mengguncang dan kini mereka menatap Barito Putra sebagai target berikutnya.
Dalam pertandingan yang penuh drama dan ketegangan, Singo Edan membuktikan kekuatannya. Namun apakah mereka bisa mempertahankan momentum positif ini? Dengan Barito Putra yang selalu berbahaya, tantangan besar menanti. Bisakah Arema FC melanjutkan tren kemenangan mereka? Temukan jawaban lengkapnya dalam video ini. Raihan kemenangan atas Persija mendongkrak kepercayaan diri Arema FC. Singo Edan kini ingin menjadikan Barito Putra sebagai korban. Pekan ke-27 Liga 1 2024 hingga 2025 akan menyajikan duel sengit antara Arema FC versus Barito Putra di Stadion Sopriadi Kota Blitar, Kamis (13 Maret 2025), malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Arema FC ingin melanjutkan momentum positif yang didapat tim usai menundukkan Persija Jakarta 3 hingga 1 pekan lalu. Raihan kemenangan atas Barito Putra berpotensi melesatkan tim berjulukan Singo Edan ke peringkat 6 klasemen Liga 1. Di liga ini semua tim punya kualitas yang kuat dan bagus, dan biasa, itu namanya sepak bola. Ini penting bagi kami untuk bisa berusaha menang, ujar sang pelatih asal Portugal itu. Gomez meminta timnya waspada terhadap Barito Putra yang berjuang terus menjauh dari zona degradasi di liga ini. Semua tim kuat baik di posisi atas maupun bawah, dan kami harus respect semua lawan dan berusaha untuk meraih 3 poin, kata Gomez. Kecolongan di menit akhir, Persebaya kehilangan kemenangan melawan PSIS Semarang. Persebaya hampir meraih 3 poin penting, namun sayangnya mereka kecolongan di menit-menit akhir pertandingan melawan PSIS Semarang. Sebuah gol telat dari tim tamu menggagalkan kemenangan yang sudah di depan mata. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana reaksi pelatih serta pemain Persebaya? Temukan momen-momen krusial dalam pertandingan ini yang menyebabkan Persebaya harus puas dengan hasil imbang. Kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya musnah. Persebaya Surabaya gagal mengamankan 3 poin pada pekan ke-27 BRI Liga 1 2024/25. Persebaya ditahan imbang PSIS Semarang 1-1 pada laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu malam. Persebaya yang mengejar posisi runner-up klasemen sementara jika memenangkan laga langsung menekan pertahanan PSIS sejak awal. Beberapa peluang gagal dimanfaatkan para pemain Persebaya. Gol akhirnya tercipta di menit ke-45. Gelandang Francisco Rivera sukses memanfaatkan umpan silang mendatar Flavio Silva. Babak pertama Persebaya unggul 1-0 dari PSIS. Pada akhir babak kedua menit 90 Persebaya mempunyai peluang emas saat serangan balik 4 pemain Persebaya berhadapan dengan 1 penjaga gawang PSIS. Sayang Octavianus Fernando yang menjadi eksekutor bola gagal menyarangkan bola ke gawang. PSIS justru bisa menyamakan skor di menit akhir pada menit 90+3 melalui Septian David Maulana membobol gawang tuan rumah usai Hernando Ari. Serangan balik cepat menghasilkan tendangan sudut yang diambil cepat, pertahanan Persebaya panik dan terjadi gol. Skor akhir 1-1 dan Persebaya kehilangan 2 poin penting gagal mengkudeta Dewa United dari peringkat kedua.
Laga panas Arema FC versus Barito Putra, prediksi skor akhir dan siapa yang akan menang? Pada Kamis malam 13 Maret 2025, Arema FC akan menghadapi Barito Putra dalam pertandingan sengit di Liga 1. Arema FC yang baru saja meraih kemenangan meyakinkan melawan Persija berusaha untuk melanjutkan momentum positif mereka. Di sisi lain, Barito Putra akan berjuang keras untuk mencuri poin di kandang Singoedan. Berapa skor yang akan tercipta dalam laga ini? Baca prediksi lengkapnya dan temukan analisis tim serta pemain kunci yang akan memengaruhi hasil pertandingan. Simak prediksi skor laga BRI Liga 1 2025 antara Arema FC versus Barito Putra. Laga antara Arema FC versus Barito Putra akan berlangsung pada Kamis 13 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Prediksi skor Arema FC versus Barito Putra hingga head-to-head mereka juga sudah tersedia. Head-to-head Arema FC versus Barito Putra. 01-11-24 Barito Putra 1-3 Arema 17-12-23 Barito Putra 1-0 Arema 05-08-23 Arema 04 Barito Putra 18-02-23 Arema 1-0 Barito Putra 04-09-22 Barito Putra 1-1 Arema 5 laga terakhir Arema FC 10-02-25 Arema 1-1 PSM Makassar 17-02-25 Arema 6-2 PSS Sleman 24-02-25 Arema 2-2 PSIS Semarang 04-03-25 Malut United 2-1 Arema 09-03-25 Persija 1-3 Arema. Bonek berikan dukungan penuh untuk Octavianus Fernando setelah gagal cetak gol di laga Persebaya versus PSIS Semarang. Meskipun Octavianus Fernando gagal mencetak gol dalam pertandingan melawan PSIS Semarang, dukungan luar biasa datang dari para bonek. Dalam laga yang penuh tekanan tersebut, Octavianus berjuang keras, namun bola tidak berhasil bersarang di gawang lawan. Namun bonek tetap menunjukkan loyalitas dan memberikan semangat penuh kepada sang pemain. Apa yang dikatakan bonek tentang perjuangan Octavianus? Simak dukungan dan harapan para supporter dalam video ini. Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka dengan PSIS Semarang setelah laga dramatis berakhir imbang 1-1. Gol penyama kedudukan dari Septian David Maulana di menit 90+4 memupus harapan Green Force meraih 3 poin penuh. Hasil ini membuat Persebaya Surabaya gagal mengudeta Dewa United dari posisi kedua klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2024/2025. Dengan raihan 48 poin, Persebaya Surabaya masih tertahan di peringkat ketiga. Laga melawan PSIS Semarang berlangsung sengit sejak menit pertama. Persebaya Surabaya sempat unggul lebih dulu berkat gol cepat di babak pertama, tetapi kehilangan fokus di menit akhir menjadi petaka. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengaku kecewa dengan hasil ini. Ia menilai timnya sebenarnya bermain sangat baik dan memiliki banyak peluang untuk mengunci kemenangan. Paul Munster juga menyampaikan dukungannya untuk Octavianus Fernando atau yang akrab disapa Ovan. Menurutnya Ovan layak mendapat kesempatan karena selalu menunjukkan usaha keras di latihan. Kami semua support Ovan. Jangan salahkan dia, ini adalah bagian dari sepak bola, tegas Munster.
Barito Putra lebih kuat di putaran kedua, Arema FC waspadai ancaman serangan tim tamu. Arema FC mengungkapkan bahwa Barito Putra kini menjadi lawan yang lebih kuat dibandingkan saat putaran pertama Liga 1. Peningkatan performa Barito membuat Singo Edan harus mempersiapkan diri lebih matang. Apa yang membuat Barito Putra menjadi ancaman lebih besar kali ini? Cari tahu analisis strategi dan kekuatan baru yang dimiliki Barito dalam video ini. Arema FC akan menghadapi Barito Putra dalam laga pekan ke-27 Liga 1. Duel antara Singo Edan melawan Laskar Antasari akan digelar di Stadion Sopriadi, Kota Blitar pada Kamis 13 Maret 2025. Penjaga gawang Arema FC, Lukas Frigeri mengatakan kemenangan 1-3 atas Persija Jakarta pekan lalu membuat para pemain dalam motivasi tinggi. Skuad Singo Edan ingin terus meraih kemenangan termasuk saat melawan Barito Putra. Pemain asal Brasil itu menyebut Barito di putaran kedua jauh lebih kuat dibandingkan putaran pertama lalu, di mana saat putaran pertama Singo Edan mampu meraih kemenangan 1-3. Dia meminta para pemain untuk mewaspadai tim lawan. Di liga ini semua tim punya kualitas yang kuat dan bagus, hal yang biasa, namanya juga sepak bola. Tapi ini penting bagi kita untuk bisa berusaha menang, tutur The Gomez. Kakaknya dirujak bonek, Marcelino Ferdinand tanpa kontribusi saat Oxford United terancam turun kasta. Hasil seri yang mengecewakan bagi Persebaya dengan sang kakak gagal mencetak gol mudah membuat bonek geram dan memberikan kritikan pedas. Sementara itu Marcelino Ferdinand yang sedang berjuang bersama Oxford United malah tidak dapat berbuat banyak meski timnya semakin terancam terdegradasi. Apa yang terjadi dengan kedua saudara Ferdinand ini dan bagaimana mereka menghadapi tekanan besar dalam karier mereka? Simak selengkapnya dalam video ini. Octavianus Fernando jadi sorotan utama kegagalan Persebaya Surabaya malam tadi. Marcelino Ferdinand nihil menit main di Oxford United. Rabu dalam kurung 12 Maret 2025 malam, kakak beradik Octavianus Fernando dan Marcelino Ferdinand bertanding pada malam yang sama. Sang kakak Ovan bermain dalam laga Persebaya Surabaya kontra PSIS Semarang pada pekan ke-27 Liga 1 2024/25. Pemain 31 tahun itu dimasukkan pada menit ke-73 saat baju ijo sedang unggul 1-0 atas Mahesa Jenar. Ovan punya kesempatan untuk membunuh pertandingan saat mempunyai peluang di hadapan kiper dalam situasi 4-1. Sayangnya ia memilih egois dengan menyelesaikan peluang sendiri dan finishingnya melebar waktu menginjak 90+3. PSIS menghukum hal tersebut dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit 90+4 melalui finishing Septian David Maulana. Media sosial segera diramaikan kecaman untuk Ovan. Beberapa jam berselang, sang adik Marcelino punya kesempatan bertanding bersama Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Sayangnya sama seperti 36 pertandingan sebelumnya, laga semalam menjadi laga ke-37 Marcelino tak dipilih untuk bermain. Pelatih Gary Rowett bahkan tak membawanya dalam skuad pertandingan melawan Hull City.